Halo, apa kabar pemirsa? Kembali lagi bersama saya Terry Ginting dalam liputan akhir pekan. Kami akan menemani Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dengan beragam informasi yang menarik. Pemirsa, kerajinan yang dibuat dengan tangan biasanya akan dijual lebih mahal karena cara pembuatannya yang sulit dan penuh dengan kreativitas pembuatnya. Begitupun dengan kerajinan makrame, ini yang banyak diminati karena memiliki nilai estetika dan daya tarik tersendiri. Anda penasaran bagaimana cara pembuatan kerajinan tangan yang satu ini? Berikut liputannya yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Kerajinan tangan atau handmade dengan menyimpulkan benang ataupun tali bisa menjadikan suatu kerajinan tangan yang sangat luar biasa, mulai dari barang yang siap kita pakai. Ya pemirsa, benar sekali, makarame yang berasal dari bahasa Arab yang artinya garis, pinggiran, atau anyaman. Seperti apa sih kerajinan tangan itu? Ikuti saya terus yuk! Seni makrame sudah ada sejak dahulu dan berkembang di berbagai negara hingga sekarang dan sangat populer hingga ke Eropa. Makrame dibawa dan disebarluaskan oleh para pedagang dari satu tempat ke tempat lain, terutama para pelaut. Para pelaut membuat simpul sebagai kesibukan di waktu senggang karena lamanya perjalanan. Makrame adalah kerajinan tangan yang menggunakan teknik simpul atau knotting. Kerajinan yang dibuat dengan cara tradisional menggunakan tangan biasanya akan dijual lebih mahal karena cara pembuatannya yang sulit. Begitu juga dengan kerajinan makrame ini banyak diminati karena memiliki nilai estetika dan daya tarik tersendiri, apalagi mempunyai peluang bisnis yang sangat luar biasa. Ya, benar sekali. Seperti Kak Dila nih pemirsa, berawal dari menyukai rajutan atau simpul menyimpul, Kak Dila membuka peluang bisnis yang sangat luar biasa. Seperti yang kita lihat sekarang nih pemirsa, berbagai jenis makrame yang dibuat langsung dengan tangan Kak Dila dan menghasilkan kerajinan tangan yang sangat cantik. Mulai dari hiasan dinding, keranjang untuk menggantung tanaman, gorden, tas berbagai ukuran, gantungan kunci, dan masih banyak jenis lainnya yang pastinya bisa dipesan sesuai keinginan Anda ya pemirsa. Nah pemirsa, ini salah satu slim bag yang kita buat ataupun Kak Dila buat tadi. Dan ini sangat cantik ya pemirsa. Dan warnanya juga sesuai ataupun bisa kita pesan sesuai dengan keinginan kita. Nah pemirsa, kali ini saya mau nanya-nanya nih tentang makarame dan sekalian mau belajar membuat makarame rainbow, salah satu kerajinan tangan yang sangat populer dan banyak diorder oleh para customer. Nah, jadi makrame ini adalah suatu karya seni, kriya tekstil yang dibuat dari simpul menyimpul hingga menghasilkan rumbai dan jumbai. Nah, makrame ini banyak fungsinya, yaitu beberapa ya Kak. Fungsi makrame ini adalah untuk home decor, lalu juga untuk fashion, aksesoris, souvenir, dan lain-lain gitu. Kalau boleh tahu Kak, Kakak tahu makrame ini dari mana sih? Kalau untuk tahu makrame ini awalnya dari sosial media udah pasti Kak. Karena kan pada waktu itu lagi pandemi, kita juga semuanya WFH gitu kan, dari rumah kerjanya, jadi lihat-lihat searching apa nih yang lagi trending untuk bisa dikerjain dari rumah gitu ya kan. Nah kebetulan dapatlah ada dua pada waktu itu saya suka gitu kan. Yang pertama itu saya suka menyulam, yang kedua makrame ini.
Saya udah coba dua-duanya, saya udah coba menyulam dan saya udah coba makrame juga. Ini nih Kak, kan ini lumayan sulit nih, Kak, mengerjakan makrame. Gimana sih? Kalau kesulitannya mungkin kalau kita pertama-tama bikin makrame, kita harus belajar simpul dasarnya dulu. Iya, kita harus belajar simpul dasar dulu. Nah, dari simpul dasar inilah nanti dikembangkan untuk menjadi simpul-simpul yang lain begitu. Minimal kita harus tahu simpul dasar, yaitu simpul square knot, ada double half juga, simpul jangkar. Nah, minimal itu kita tahu, kita bisa kembangkan, bisa bikin tas atau bisa wall decor dan lain-lain gitu. Kalau kesulitannya manajemen waktu ya kalau untuk saya pribadi gitu. Karena kan saya ngerjain ini bisnis kecil inilah ya, yang insya Allah nanti akan besar kemudian hari. Nah, di samping itu kan saya juga harus mengurus anak dan suami gitu. Jadi lebih ke manajemen waktu sih kesulitan saya sekarang gitu. Kalau untuk bahan-bahannya nih Kak, kayak benang ini kan berbagai macam nih Kak, ada yang kecil dan ada yang besar. Itu dari mana sih Kak? Kalau supplier ya, kalau supplier saya kebetulan emang saat ini masih dari luar Sumatera, begitu. Karena kalau di Sumatera saya belum dapat gitu, dan emang belum ada pabrikannya kalau di Sumatera gitu. Yang mudah-mudahan kedepannya ada, supaya nggak sulit kita untuk dari segi transportasi ya gitu kan. Gitu. Jadi untuk sekarang saya ambilnya di Jawa Kak. Di Jawa. Kalau untuk pemesanannya ini Kak, pemesanannya yang paling jauh itu daerah mana sih Kak? Atau sekitar Sumatera atau di luar Sumatera? Oke, kalau untuk pemesanan produk yang sudah jadi itu pernah paling jauh kita kirim ke Sulawesi Kak. Sulawesi, Bogor, Aceh lumayan sering sih, mungkin karena deket juga ya kan, gitu Aceh. Gitu. Paling jauh Sulawesi. Kalau seperti yang di belakang kita nih Kak, ini kira-kira apa sih Kak nama makramenya ini Kak? Nah, kebetulan ini belum selesai, ini masih setengah jadi. Ini nanti nantinya akan kita bikin rak gitu Kak, rak 2 gitu. Kebetulan ini belum jadi. Kalau gitu. untuk proses pembuatannya itu kira-kira berapa lama? Kalau untuk proses pembuatan tergantung yang kita buat. Itu kalau misalnya yang kecil-kecil kayak souvenir atau gantungan kunci itu sehari bisa kita dapat 4 atau 5 gitu. Tapi kalau misalnya untuk wall hanging atau hiasan dinding yang 1 meter lebih ya, 1 meter lebih itu mungkin 3 hari, 1 minggu kayak gitu Kak. Kalau untuk pemasarannya ini Kak melalui apa? Kalau untuk pemasaran kita dari marketplace juga ada, tapi saya nggak terlalu fokus ya Kak di marketplace gitu kan. Kalau sekarang fokusnya itu hanya di sosial media Kak, di Instagram, di WhatsApp ya, teman-teman WhatsApp gitu. Sama saya sering ikut-ikut event, saya buka bazar jadi supaya tambah-tambah relasi, orang-orang kenal, branding produk juga gitu, sering-sering ikut event. Wah, ternyata tidak mudah membuat makarama ini ya pemirsa. Selain membutuhkan teknik di setiap proses pembuatannya, kerajinan tangan ini juga membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa. Apalagi seperti saya yang baru pertama kali mencoba membuat makarama ini ya pemirsa. Hahaha. Nah pemirsa, ini dia prosesnya, dan ini akan berlanjut ke tali 1, 2, dan 3, dan itu sesuai sama selera kita ya pemirsa. Walaupun Kak Dila seorang ibu rumah tangga dan sibuk mengurus keluarga, Kak Dila mengobati kepenatannya dengan cara membuat kerajinan tangan yang satu ini. Menurutnya, ini cara yang ampuh menghilangkan stres loh pemirsa. Nah pemirsa, ini dia hasil buatan saya tadi dari layer pertama hingga ketiga. Ini buatan saya dan ini buatan kakaknya. Sangat jauh berbeda ya pemirsa, tapi lumayan bagus lah pemirsa. Untuk pemula.
Nah pemirsa, kebetulan sekali nih ada orderan dari customer yang sudah pesan dari beberapa hari yang lalu. Saya juga mau belajar membuat kemasannya. Nah pemirsa, ini dia hasil packingan kita dari awal sampai akhir. Nah buat customer, pasti kalian sangat senang buat packingan yang menarik ini ya pemirsa. Paket makarama yang cantik siap diantar ke rumah customer. Nah pemirsa, terlihat mudah tapi membutuhkan teknik dan kesabaran untuk membuat kerajinan yang ada di sini. Buat Anda yang ingin penasaran atau Anda ingin mencoba kerajinan makarame yang ada di sini, kalian bisa datang ke sini. Saya Citra Hasana, sampai jumpa. Bagaimana pemirsa, sangat menarik dan cantik kan kerajinan tangan makrame tadi? Berawal dari menyukai simpul menyimpul, menjadikan peluang bisnis yang sangat luar biasa dan sangat unik.